Selamat pagi teman-teman. Selamat hari Rabu. Jumpa lagi dengan Bunda Herbi. Hari ini kita akan beribadah ya teman-teman. Ayo persiapkan diri kalian. Jangan lupa ya, ikuti ibadah sampai selesai. Nanti waktu memuji Tuhan ya. Waktu berdoa jangan lupa berdoa. Dan waktu mendengarkan firman Tuhan dipakai telinganya. Pintar. Sekarang duduk yang manis. Kita akan memulai ibadah kita ya. Kita akan awali ibadah kita dengan kita akan berdoa. Kita mohon pimpinan Tuhan ya, agar jalannya ibadah nanti boleh berjalan dengan baik dan boleh berkenan kepada Tuhan. Nah, untuk mengawali doa, kita akan angkat satu lagu doa ya. Lagu Bapa Ku Datang Padamu. Lipat tangannya, tutup matanya, menghadap Tuhan yang baik yang sopan. Oke? Mari kita akan memuji Tuhan. Bapa Ku datang padamu. Bersama-sama teman-teman. Bapa kami yang di surga, Bapa yang penuh dengan kasih, selamat pagi Bapa. Terima kasih atas kesempatan ini. Kami boleh datang bersama dengan teman-teman kami untuk menghadap Engkau. Kami akan beribadah kepadamu Tuhan. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Dan ibadah kami boleh berkenan kepadamu dan juga boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah hari ini. Haleluya, amin. Nah teman-teman, karena hari-hari ini kita akan menyambut Natal Tuhan. Natal itu apa ya? Udah tanya dulu. Iya betul, Natal adalah hari kelahiran Tuhan kita, Tuhan Yesus. Nah, kita akan menyambut hari kelahiran Tuhan, kita akan menyambut Natal Tuhan. Makanya persiapkan diri kalian. Bagaimana ya? Dengan cara terus rajin beribadah, suka memuji Tuhan, dan terutama hati kita. Ya, hati kita harus selalu menyenangkan Tuhan ya. Nah, karena apa? Karena Tuhan suka dengan anak-anak yang baik, anak-anak yang mengasihi Dia. Nah, kita akan menyambut Tuhan. Kita angkat lonceng kita ya. Kita angkat ding seperti itu ya. Menyambut kelahiran Tuhan ya. Sang juru selamat yang sudah menyelamatkan kita semua. Nah,
Hari ini kita akan memuji Tuhan, menyambut kelahiran Tuhan tersebut dengan lagu Ding Dong Ding. Teman-teman sudah bisa? Oh, pinter. Ada yang belum bisa juga? Ya, yang belum bisa nanti ikuti pelan-pelan ya. Kita angkat lonceng kita. Ding dong ding, lonceng berbunyi seperti itu biar Tuhan suka ya. Oke, sudah siap? Boleh berdiri dulu teman-teman. Pinter, kita pakai gerakan. Ya, kita akan memuji Tuhan. Ding dong ding. Boleh bergerak ya. Siap-siap angkat loncengnya. Ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Lonceng berbunyi, Yesus telah lahir. Bersama-sama kita sambut Dia. Mari bersama kita bersuka karena hari Natal kini telah tiba. Hey, ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Sekali lagi ya teman-teman ya. Tinggi-tinggi. Ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Lonceng berbunyi, Yesus telah lahir. Bersama-sama kita sambut Dia. Mari bersama kita bersuka karena hari Natal kini telah tiba. Hey, ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Pintar. Wah, hebat. Bunda senang lihat teman-teman yang ceria menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Boleh duduk teman-teman. Baik, teman-teman, Bunda juga mengingatkan mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang kita miliki. Nah, nanti rasa syukur kalian yang berupa persembahan, silahkan teman-teman untuk titipkan kepada mama papa. Biar nanti sama mama papa dimasukkan ke persembahan baik di gereja maupun di sekolah ya. Pintar. Nah, sekarang tiba waktunya teman-teman kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau tadi memuji Tuhan yang dipakai seluruh anggota badan bahkan suara, kalau sekarang yang dipakai adalah telinga dan juga matanya. Mulutnya diapakan teman-teman? Dikunci, ditutup ya. Ganti mata dan telinga untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Apa firman Tuhan hari ini? Mari kita dengarkan bersama-sama. Silakan Bunda Bella. Halo teman-teman, selamat pagi. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman kembali di dalam ibadah kita. Sudah mandi? Sudah sarapan? Good, berarti pinter. Sudah siap untuk mengikuti ibadah ya? Tadi nyanyinya pinter enggak? Harus pinter, sikap duduknya yang sopan. Duduk, gak boleh sama tiduran. Apalagi mendengarkan firman Tuhan ya. Harus duduk yang manis. Baik teman-teman, kita ingat-ingat lagi ya untuk yang kemarin tentang ada dua wanita. Yang satu, yang tua, Ibu Naomi. Yang kedua, Ibu Ruth. Iya, Ibu Ruth wanita yang
Betul, rajin. Dia juga mengasihi Ibu Naomi. Nah, teman-teman harus seperti itu ya. Rajin belajar, rajin menolong, rajin membantu. Juga menjadi anak yang mengasihi orang tuanya, saudaranya. Nah, harus seperti itu. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Masih di dalam perjanjian lama. Perjanjian lama itu berarti firman Tuhan yang ada di bagian depan ya. Nah, kalau yang di bagian belakang itu perjanjian baru. Nah, diambil di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat yang pertama sampai pasal yang keempat ayatnya yang pertama 1a. Nah, tentang siapa? Samuel itu seorang nabi. Nah, teman-teman dengarkan ya. Ceritanya ada di dalam firman Tuhan, di dalam kitab 1 Samuel. Nah, waktu itu ada sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu. Nah, ayahnya namanya Bapak Elkana. Ibunya Bapak Elkana itu punya 2 istri. Yang pertama namanya Hana, yang kedua namanya Penina. Kalau zaman Alkitab, zaman perjanjian lama, boleh waktu itu ada yang mempunyai 2 istri atau lebih. Tapi kalau sekarang boleh enggak? Tidak ya, istrinya cuma 1, suaminya cuma 1 ya. Baik. Nah, setelah itu Ibu Penina punya anak, tapi Ibu Hana tidak punya anak. Nah, Ibu Hana sedih, tapi dia berdoa kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan memberkati, memberikan keturunan. Nah, setelah itu Ibu Hana berkata kepada Tuhan seperti ini. Kalau seumpamanya Tuhan mengabulkan doanya untuk mempunyai anak laki-laki, maka dia akan menyerahkannya kepada Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Nah, itu janjinya Ibu Hana. Ternyata Tuhan mendengarkan. Tuhan mendengar doa Ibu Hana dan mengabulkannya. Benar, dia akhirnya mengandung. Yang pertamanya tidak bisa punya anak karena dia terus berdoa, percaya kepada Tuhan, akhirnya mengandung, hamil, dan akhirnya mempunyai anak. Dan benar, anaknya laki-laki dan diberi nama Samuel. Dan betul, ketika Samuel sudah tidak minum air susu Ibu Hana, sudah lebih besar, nah akhirnya dibawa ke bait suci atau gereja kalau sekarang ya. Dibawa ke bait suci, diserahkan kepada namanya Imam Eli. Nah, Imam Eli itu seperti pendeta pada saat ini, pendeta Eli namanya. Diserahkan untuk diasuh Imam Eli di bait suci di gereja. Nah, akhirnya Samuel bertambah besar dan dia jadi anak yang baik, teman-teman. Nah, setelah itu pada suatu malam Samuel tidur. Nah, waktu tidur dia mendengar ada suara, Samuel, Samuel. Dia pikir itu Bapak Eli, dia panggilnya Bapak Eli, Imam Eli. Nah, dia pergi lari, jalan ke kamarnya Bapak Eli, ke Imam Eli. Ya Bapak memanggilku? Tanya Samuel. Imam Eli berkata, tidak, aku tidak memanggilmu, pergi kembali tidur. Nah, kembali tidur Samuel. Kemudian ada suara lagi, Samuel, Samuel, ada suara yang memanggilnya lagi, teman-teman. Nah, kemudian Samuel kembali lagi ke Imam Eli dan suara itu memanggil sampai 3 kali. Akhirnya tahulah Imam Eli, Bapak Eli, kalau itu adalah suara Tuhan. Dan diberi pesan oleh Imam Eli, Samuel diberitahu gini, kalau ada yang memanggilmu lagi Samuel, itu adalah Tuhan. Berkatalah seperti ini, ya Tuhan, hambamu mendengar dan dengarkan kata-kata Tuhan. Seperti itu. Samuel adalah anak yang patuh, anak yang baik. Dia akhirnya mendengarkan pesan Imam Eli dan dia melakukannya. Ketika dia kembali tidur, ada lagi suara yang berkata, memanggil, Samuel, Samuel.
Kemudian dia bangun dan dia berkata, "Ya Tuhan, hamba-Mu ini mendengar." Kemudian berkatalah Tuhan kepada Samuel, "Apa ya yang dikatakan Tuhan?" Oh, ternyata Samuel diberitahu bahwa ini sebenarnya jelek ya, pemberitahuan Tuhan ini, tapi memang harus diberitahukan pada Samuel dan harus terjadi. Tidak baik ini, karena Tuhan akan menghukum anak-anak Imam Eli. Ada 2 anak-anak Imam Eli. Yang pertama Hofni, yang satunya Pinehas. 2 anak ini adalah anak-anak Imam Eli yang tidak patuh kepada firman Tuhan dan berbuat dosa. Dosanya besar sekali kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menghukum anak-anak Imam Eli. Seperti itu yang dikatakan Tuhan kepada Samuel malam itu. Kemudian setelah Tuhan berkata, dan Samuel akhirnya tidur lagi. Dan esok paginya Imam Eli bertanya kepada Samuel, "Samuel, tadi malam Tuhan berkata apa kepadamu? Tuhan berpesan apa?" Sebenarnya Samuel ragu, karena ini adalah berita yang tidak baik, berita yang buruk untuk Imam Eli. Tetapi dengan berani Samuel berkata kepada Imam Eli tentang apa yang dikatakan Tuhan, bahwa Tuhan akan dan harus menghukum anak-anak Imam Eli yang berbuat dosa. Nah, Samuel bertambah besar, bertambah dewasa, selalu mendengarkan firman Tuhan, selalu melakukan yang baik, dan dia menjadi anak yang patuh kepada Tuhan, dan Tuhan menyayanginya. Nah, itu teman-teman ceritanya tentang Samuel. Samuel, ibunya namanya Hana, bapaknya namanya Elkana. Nah, setelah tidak minum air susu ibu Hana, sudah semakin besar, Samuel dibawa ke rumah Tuhan atau ke gereja bait suci. Diasuh oleh Imam Eli. Suatu malam dipanggil oleh Tuhan sebanyak 3 kali, dan yang keempat kali dipanggil, akhirnya Samuel mendengarkan pesan Tuhan bahwa Tuhan akan menghukum anak-anak Imam Eli yang berbuat dosa. Nah, memang orang yang berbuat dosa harus dihukum ya. Itu sebagai akibat atau konsekuensinya yang harus diterima oleh orang tersebut. Makanya tidak mau berbuat dosa, jangan berbuat buruk, jangan berbuat jelek ya, supaya tidak dihukum. Baik, akhirnya Samuel mengatakan kepada Imam Eli apa yang dikatakan Tuhan. Meskipun berita tersebut tidak baik, berita buruk untuk Imam Eli, tapi Samuel mengatakannya. Samuel bertambah besar, selalu mengikuti firman Tuhan. Tuhan sayang kepada Samuel. Nah, itu teman-teman harus menjadi seperti Samuel ya. Dia anak yang baik, membantu Imam Eli, menolong semua orang yang ada di sekitarnya. Dia juga patuh kepada firman Tuhan, dan dia juga berani berkata-kata, mengatakan sesuatu yang mungkin menyakiti Imam Eli, tapi dia berani dan jujur mengatakannya. Teman-teman, seperti itu ya. Baik, teman-teman, sekarang kita akan berdoa. Lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di hari ini. Kami mau menjadi seperti Samuel Tuhan. Samuel yang dari kecil hingga besar menjadi orang yang takut kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, rajin menolong Imam Eli di gereja, di bait suci. Kami juga mau berkata-kata yang jujur, yang benar kepada orang lain di sekitar kami. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang pintar. Tuhan berkati kami, berikan kepintaran untuk kami. Tuhan tolong kami menjadi anak-anak yang patuh kepada orang tua, kepada guru-guru, dan terutama kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan untuk sekolah kami PAUD Emmaus, Tuhan memberkati. Untuk guru kami, bunda-bunda kami, juga untuk teman-teman kami, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk Gereja Baptis Indonesia Wonosari, Tuhan juga akan memberkati dan menolong, memberikan terbaik, sehingga gereja ini, melalui gereja ini banyak orang-orang yang percaya dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, mohon diampuni atas setiap dosa kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.
Nah, itu dia teman-teman firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita ya, untuk hidup kita lebih berkenan kepada Tuhan. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Kita akan berdoa sekali lagi ya. Kita akan berdoa penutup. Lipat tangannya, tutup matanya, menghadap Tuhan yang baik, yang sopan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kami sudah beribadah, kami sudah menyenangkan hati Tuhan, dan kami sudah mendengarkan akan firman Tuhan. Kiranya ibadah kami ini Tuhan boleh berkenan kepadamu dan menjadi berkat dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi semakin baik dan berkenan kepada Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan akan senantiasa menyertai kami. Tak lupa kami mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Dan hanya di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Nah, terima kasih teman-teman sudah mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Bunda senang dan pastinya Tuhan akan senang. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sampai jumpa hari Rabu minggu depan ya. Bunda terus ingatkan untuk teman-teman terus menjaga kebersihan dan juga kesehatan. Jangan lupa makan makanan yang bergizi, minum air putih yang banyak, dan bila terpaksa teman-teman harus keluar, jangan lupa memakai masker ya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.